Itzes jadi incaran beberapa klub besar Eropa, bikin bangga merah putih. Milano Jonathan semakin santer diberitakan akan gabung timnas Indonesia. Laga semifinal ASEAN Cup 2024 sepi peminat, pelatih Filipina ungkap kekhawatiran. Sumarji pasang badan demi Sintayong pastikan tak akan dipecat. Sirus Margono dikabarkan masuk opsi pelapis Martin Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Manajer timnas Indonesia Yani Sumarji meluruskan evaluasi yang akan dilakukan oleh PSSI kepada Sintayong usai gagal di ASEAN Cup 2024. Perjalanan skuad Garuda di ASEAN Cup 2024 harus terhenti lebih awal. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal usai kalah dari Filipina. Usai kegagalan itu, PSSI menyerukan akan melakukan evaluasi kepada tim merah putih asuhan Sintayong. Akan tetapi hal itu lantas memicu kegaduhan di jagat maya. Sebab evaluasi ini ditakutkan sebagai cara untuk melengsarkan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hal ini karena di media sosial juga muncul seruan STY out yang merujuk kepada pemecatan pelatih 54 tahun tersebut. Sumarji pun akhirnya meluruskan evaluasi yang dimaksudkan oleh PSSI. Menurutnya evaluasi ini dilakukan untuk ranah perbaikan permainan, bukan dalam rangka pengusir Sintayong. Evaluasi itu ya evaluasi permainan, evaluasi taktik, evaluasi pemanggilan pemain. Ya betul, itu memang kita lakukan, ucap Sumarji. Evaluasi ini dilakukan karena timnas Indonesia memang menatap ajang yang lebih penting untuk kedepannya, yakni seperti SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Pak Ketum PSSI sudah menyampaikan itu ke saya dan kita akan lakukan evaluasi, tapi bukan evaluasi dalam rangka STY out, sambung Sumarji. Laga semifinal ASEAN Cup 2024 dikabarkan sepi peminat. Hal ini dikarenakan banyaknya kontroversi yang terjadi dalam gelaran ASEAN Cup 2024 kali ini. Terutama kontroversi yang dilakukan oleh pengadil lapangan. Bahkan pelatih Filipina Albert Capelas sampai mengemis karena takut laga semifinal ASEAN Cup 2024 melawan Thailand di Manila sepi penonton. Filipina melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 usai dengan gagah meraih kemenangan di kandang timnas Indonesia. Pertandingan terakhir babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024 ditutup dengan manis oleh Filipina dengan skor 0-1 melawan 10 pemain tuan rumah. Gol sematawayang di pertandingan ini dicetak oleh Martin Christensen lewat eksekusi penalti pada menit ke-63. 3 poin membawa Filipina ke semifinal. Perjuangan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 terhenti. Raihan 4 poin tak cukup membuat skuad Garuda bermain lebih. Sementara itu, kesuksesan Filipina melaju ke semifinal akan diuji oleh tim kuat ASEAN sekaligus kandidat juara turnamen, yakni Thailand. Thailand sebagai juara grup A akan lebih dulu menyambangi markas Filipina di Manila, tepatnya pada Jumat 27 Desember 2024. Bertanding sebagai tuan rumah di leg pertama semifinal bukan perkara mudah bagi Filipina, meski disambut dengan penuh sukacita. Pasalnya hal itu justru mendatangkan ketakutan, bahkan sampai membuat sang pelatih Albert Capelas dalam tanda kutip mengemis. Capelas memohon kepada masyarakat Filipina agar datang menyaksikan langsung pertandingan dan memenuhi Stadion Rizal Memorial. Publik Filipina lewat salah satu media lokalnya juga merasakan ketakutan yang sama, yakni laga The Azkals melawan Thailand di Manila akan sepi penonton. Baik timnas Indonesia yakni Itzes jadi incaran banyak klub top Eropa, mulai dari Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis hingga Liga Inggris. Terbaru, Itzes dipantau langsung oleh Direktur Teknik Bologna. Pemain bertahan timnas Indonesia dan juga Venezia yakni Itzes digadang-gadang sedang dalam pemantauan klub Bologna. Kabar ketertarikan Bologna kepada Itzes diungkap jurnalis olahraga Italia yang kerap mengangkat berita soal transfer Nicolas Shakira. Dalam unggahan di media sosial X pribadinya, Shakira menyebut Direktur Teknik Bologna turut menyaksikan pertandingan Venezia versus Cagliari pada akhir pekan lalu.
Hal itu dilakukan demi memantau Itzel dan beberapa pemain Venezia lainnya. Bologna saat ini menempati peringkat ke-7 di klasemen Liga Italia. Pada musim lalu, skuad berjuluk Rose Blue itu menempati peringkat ke-5 di klasemen akhir dan mendapatkan jatah ke Liga Champions. Jika proses transfer bisa dirampungkan dengan cepat, Itzel bisa saja bergabung pada Januari saat bursa transfer tengah musim berlangsung. Seandainya namanya didaftarkan mengikuti Liga Champions, maka Itzel juga berpeluang berlaga di kompetisi antar klub Eropa tersebut. Bologna saat ini berada di peringkat ke-33. Dari 6 partai yang sudah dijalani, anak asuh Vincenzo Italiano itu hanya bisa menuai 2 poin dari 2 kali seri. Sedangkan 4 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Masih ada 2 pertandingan yang akan dijalani oleh Bologna di Liga Champions musim ini, yakni melawan Borussia Dortmund dan juga Sporting CP pada 2 pekan terakhir Januari 2025. Penyerang baru milik FC Utrecht, yakni Emiliano Jonathan, semakin dekat untuk membela timnas Indonesia. Kabar tersebut semakin jelas setelah adanya dukungan penuh dari keluarga yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Mereka berharap Emiliano dapat memperkuat tim Garuda di kancah internasional, yang tentunya akan menjadi langkah besar dalam karir sepak bolanya. Kakek Emiliano, yakni Willy Jonathan, berharap cucunya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Emiliano yang memiliki darah campuran Belanda dan Indonesia saat ini bermain untuk FC Utrecht. Dia tetap menjaga komunikasi dengan keluarganya di Indonesia, terutama dengan kakeknya yang berasal dari Depok. Kakeknya Willy Jonathan dalam silsilah keluarganya juga memiliki hubungan erat dengan Emiliano yang tercatat sebagai cucunya. Pada tahun 2013, Emiliano sempat diundang ke rumah Willy di Indonesia, meskipun ia tidak dapat hadir karena sedang berkompetisi di Vitesse. Emiliano diundang ke rumah saya pada tahun 2013 saat saya sedang menikah anak saya, tapi dia tidak bisa datang karena sedang berkompetisi bersama Vitesse, ujar Willy Jonathan. Willy Jonathan sebagai bagian dari keluarga terus mendorong cucunya untuk mendukung dan mempertimbangkan untuk bermain di timnas Indonesia. Meskipun sebelumnya Emiliano juga sempat mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Selain itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa Emiliano akan segera bergabung dan telah bergabung dengan FC Utrecht. Sebagai penyerang berusia 20 tahun, Emiliano Jonathan terbuka dengan kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Posisinya sebagai sayap kanan yang juga dapat berperan sebagai penyerang tengah yang sangat vital bagi skuad Garuda asuhan Sintayong. Perannya yang dapat diandalkan di lapangan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim Garuda. Selain itu, keterampilan dalam menggiring bola dan mencetak gol akan menjadi nilai tambah yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Kehadirannya pun diharapkan dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Kiper Sirius Margono, Emil Audero, dan juga Martin Paes mendadak menjadi sorotan. Sebab ketiganya belum lama ini menjadi bahasan kiper legendaris timnas Indonesia, yakni Kurnia Mega. Dalam acara malam apresiasi Piala Presiden 2024, Kurnia Mega menilai bahwa saat ini timnas Indonesia sudah memiliki stok penjaga gawang yang berkualitas. Nama-nama seperti Martin Paes, Hernando Ari, hingga Nadio Arginata bisa menjadi sosok yang diandalkan. Disinggung Emil Audero Mulyadi, ex penjaga gawang Arema FC itu, menilai bahwa posisi penjaga gawang saat ini sudah cukup. Dengan adanya Sirius Margono dan kiper lainnya yang ada, sudah tidak begitu diperlukan tambahan kiper naturalisasi di skuad Garuda. Kan kita juga punya kiper Sirius Margono. Kalau tidak salah, menurut saya, untuk di posisi penjaga gawang sudah lebih dari cukup, kata Kurnia Mega. Hal itu memang bukan tanpa alasan, mengingat semua penjaga gawang yang ada saat ini dapat bersaing dari segi kualitas permainan dengan Emil Audero Mulyadi. Nama-nama seperti Sirius Margono dan juga Martin Paes hanya kalah di level klub yang dibela serta harga pasaran saja. Sebagai contoh, Sirius Margono terakhir kali membela tim Panathinaikos B di Liga Yunani. Namun sejak musim panas lalu, dirinya belum memiliki klub baru. Harga pasaran terakhirnya juga tercatat berada di angka 869 juta rupiah. Berada di atas Sirius Margono, Martin Paes memiliki harga pasaran yang lebih tinggi, yakni seharga 31 miliar rupiah. Dari segi pengalaman, kiper utama timnas Indonesia ini juga sudah sangat mumpuni. Tercatat, Martin Paes pernah membela klub-klub Eredivisie seperti Anisimegen dan juga FC Utrecht.
Selain itu, kini ia merupakan bagian dari FC Dallas yang berkiprah di Major League Soccer 2024. Meski begitu, pengalaman dan juga harga pasaran Sirius Margono serta Martin Paes masih kalah dari Emil Audero. Sebab dirinya pernah bermain untuk klub besar Serie A seperti Juventus, Venezia, Sampdoria, Inter Milan, dan kini di Como 1907.